Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan kali ini kita kayak biasa aja kali ya yang dulu udah pernah saya jalanin dan akan saya jalanin lagi, yaitu nyari saham-saham yang ketinggalan, tapi kali ini kita mainnya di sektor banking aja khususnya big bank. Jadi bank-bank konvensional yang mana sebenarnya cuma 4 sih, tapi kita coba aja dari sisi teknikal dan beberapa saham perbankan lainnya. Kalau misalnya ada tambahan ya akan kita tambahin, tapi fokusnya saya di vlog kali ini adalah pada 4 bank besar. Jadi antara BCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Nanti kita lihat-lihat yang lainnya lah kayak BBTN atau BDMN gitu. Dan pada vlog kali ini saya rekamnya itu tanggal 28 Mei 2023, yang mana ini adalah hari Minggu. Jadi, kalaupun ini saya buat watchlist saham, mungkin berlakunya sekitar sepekan ke depan. Kalau nanti ke depannya Anda nonton video ini agak telat, kalaupun stock pick-nya sudah nggak berlaku, ya setidaknya metode analisanya mungkin bisa berguna buat Anda. Oke, kita mulai aja langsung. Saya akan coba dari HSG-nya dulu aja ya, biar lebih sesuai dengan kronologinya aja. Nah, IHSG ini datanya sampai dengan 26 Mei, bulan bulan Mei maksud saya, bulan Mei 2023, itu hari Jumat dan IHSG-nya kalau menurut saya analisanya lagi bikin demand zone di area ini ya. Berarti harusnya di antara 6656 atau katakanlah 6650 deh, kita ambil angka bulatnya aja atau kayak yang biasa disebut sebagai level psikologis sampai dengan 6687 alias closing hari Jumat kemarin, gitu. Jadi IHSG-nya sih so far oke. Kalau saya lihat pattern kayaknya sih sudah konfirmasi dengan pattern ini ya, pattern falling wedge, yang mana harusnya sih sudah tinggal naik aja. Jadi kalau saya lihat penurunan hari Jumat kemarin, saya asumsikan cuma ngetes support aja. Jadi apakah kembali ke dalam pattern atau enggak. In case kembali ke pattern, ya udah kita terima itu sebagai kondisi yang jelek dan mungkin beberapa saham akan menurunnya kurang bagus. Tapi kalau saya lihat sebenarnya peluang IHSG masih kembali lagi ke sini juga sih. Tahu lah ya saham apa gitu kan turunnya sampai dalam kayak gini, dan bukan sengaja mau jelekin saham satu ini sih teman-teman. Jadi kalau kalian tahu soal pembobotannya memang bobotnya Goto itu gede terhadap IHSG, sehingga kalau misalnya IHSG-nya turun dan di saat bersamaan memang ada Goto yang lagi turun, ya most likely dia penyebabnya gitu kan. Terus masih lumayan banyak saham-saham batu bara yang lanjut turun ya, misalnya kayak ITMG ya atau Adaro gitu. Ini saham-saham yang sebenarnya kalau teman-teman sempat lihat atau nonton gitu, saya sempat diwawancara media, itu waktu 9 Januari 2023 saya sudah ngomong ada potensi sektor rotation untuk sektor batu bara. Cuman ya mungkin karena saya nggak umumkan juga waktu itu ada live di BR Channel, jadi saya nanti cari videonya, saya taruh di description aja kalau teman-teman mau lihat videonya ya. Jadi sedikit rekam jejak aja bahwa memang dari Januari itu udah kelihatan. Dan lumayan berasa loh kita hitung-hitung Januari apalagi tapi ini kebetulan Adaro sih nggak terlaluan ya, kalau kita lihat 3.000 ke sini mungkin belum terlalu berat. Yang paling berasa itu emang di ITMG sih. Ya kalau kita perhatiin tuh Januari sempet naik lagi bagi dividen, ya tapi udah kita nggak usah bahas. Intinya saya mau bilang saat ini IHSG turun tuh bebannya yang utama dari 2 sektor, batu bara yang mana udah kelihatan sebenarnya di awal tahun, dan tambahannya ya si Goto itu sendiri efek beban aja sih sama maksud saya bobot. Kayak Bukalapak juga masih termasuk bobotnya lumayan gede, di bawah 200 lagi. Lumayan kaget sih saya ngelihatnya. Saya kira sektor teknologi dan e-commerce tadinya udah selesai kali ya turunnya, ternyata belum. Ya yang punya posisi sabar-sabar aja deh, kita nggak pernah tahu, namanya juga saham nggak mungkin jelek selamanya dan nggak mungkin bagus selamanya. Bagus selamanya kayaknya bisa bantah pakai BBCA kali. Oke, tapi kita sekarang balik lagi ke dalam topik utama kita, yaitu bank konvensional. Ada satu yang cakep banget ya di bulan Mei ini ya, di mana pas orang-orang lagi khawatir sell in Mei, ini malah all time high. Kalau teman-teman perhatiin di sini, kotak ini sebenarnya saya buat waktu saya Zoom sama member-member saya yang lifetime, makanya gambarnya kan nggak rapi. Biasanya kalau saya gambar kan pasti ketemuin ujung chart kan. Ini cuma sampai sini. Waktu itu bahasan kami memang juga sekitaran bank-bank ini juga. Jadi ya, saya bagi-bagi bocoran bahasan lah istilahnya ya, bahasan di Zoom waktu itu saya bagiin ke sini. Cuman bedanya waktu itu pas ngomong tuh BBRI-nya masih belum tembus gitu, belum tembus 5.300 juga. Kalau nggak salah ya masih sekitaran sini deh, 18 Mei saya ajak meeting-nya, pas libur, ya.
17 nih 19 ya, jadi tanggal 18-nya libur, di situ saya ajak mereka bahas saham. Nah, waktu itu pertanyaannya sebenarnya dari bank gede yang distribusi yang mana aja, saya jawabnya BMRI sama BBNI. Dan saya bilang BBRI waktu itu paling bagus karena ini potensi untuk bikin base baru. Dan memang topik ini cuman member aja sih yang tahu ya, tapi intinya, karena saya nggak ada rekaman juga, intinya saya kasih tahu aja bahwa waktu itu memang saya udah state ke mereka BBRI mungkin yang paling bagus, gitu. Bahkan kita sempat bahas saham BRIS juga yang ada kasus soal IT-nya ya. Nah iya, ini saya gambar sini, waktu di sini turun, saya ditanya, "Ini sebenarnya distribusi atau markdown?" Saya bilang, "Distribusi harusnya di atas saat pembentukan double top ini." Makanya begitu markdown-nya tanggal 17, saya lihat ini ada demand zone, saya bilang ke mereka, "19 mau coba beli silakan, kali dapat kesempatan scalping." Dan memang dapat sih waktu itu. Lalu BBCA-nya, untuk BBCA ya udah nggak usah ditanya lah, naik mulu ya, biar kata so far masih banyak warna merahnya, di sini dominan, tapi oke lah naik terus. Ini BBCA saya rasa bahasannya cukup kelihatan dari sini, walaupun ada potensi double top di 9.200, tapi menurut saya sih trennya masih cukup solid ke atas. Mudah-mudahan 9.500 kena dan seterusnya bisa sampai 10.000 mudah-mudahan ya. BBCA itu sebenarnya saham yang nggak perlu dianalisa secara teknikal juga sih. Sebagai penggerak indeks mau fundamental dia kemahalan atau teknikal dia jelek, ya dalam jangka panjang naik mulu sebenarnya. Nah sekarang kita lihat dari saham BBNI dan BMRI yang didistribusi. Kalau soal BBCA tadi, yang saya bilang memang naik mulu itu karena potensi atau posisi dia dengan saham sebagai saham yang berbobot besar ya, dalam artian satu hari nanti kalau ada saham lain yang bisa mengalahkan atau kondisinya bisa seperti BBCA, itu mungkin satu hari BBCA baru berhenti dianggap sebagai penggerak indeks. Tapi kalau menjadi saham yang penggerak indeks, saya rasa setiap penggerak indeks itu punya kesempatan untuk naik terus barengan sama indeksnya. Gitu, karena efek bobot. Saya udah pernah buat vlog-nya tentang IHSG kita yang kena bobot sehingga hitungannya tuh nggak benar-benar rata-rata. Nah ini dia, BWNI. Biarpun baru mulai naik, tapi sini bisa kelihatan ya dimensionnya jelas banget dari Oktober 2022, yang mana itu di 8.425, ini sideways aja sih. Yang perlu diperhatiin di sini bukan soal valuasi dan segala macamnya ya, kalau menurut saya tentang saham-saham berbobot besar itu cuma masalah waktu, sehingga cukup lihat demand zone-nya aja selama masih bertahan di atas 8425 saya rasa masih bisa di-buy on weakness, tambahannya BMRI. BMRI-nya ini yang mirip-mirip sama BBNI, cuma kalau untuk pattern lebih cakep sih, karena dia udah sempat drop lebih dalam dan naik, posisi naik maksud saya. Ini juga ada sideways sedikit dengan support pada 4.930. Kalau Anda mau nawar sadis di area ini kalau dapat sih silakan aja, tapi kalau misalnya nggak dapat sekitaran 5.000 sampai 5.100 saya rasa bisa buy karena di sini 5.000-nya cukup dipertahankan nih teman-teman, di 5.050 tepatnya ya. Jadi kalau 5.050 dipertahankan, maka 5.050 sampai dengan 5.100 itu bisa jadi area beli, estimasi targetnya ya kira-kira di sinilah. Atau kita ambil di all time high-nya 5.500. All time high nggak ya? Kalau nggak salah sih benar all time high, soalnya kan di sini kan stock split ya. Jadi kalau nggak salah ingat sekitaran sini memang all time high 5.500 dengan harga baru setelah stock split di tanggal 4 April. Dengan status masih ada distribusi, sebenarnya memang agak riskan kalau saya rekomen sekarang, makanya semuanya saya kasih masih watchlist, wait and see, kalau demand zone dipertahankan, barulah Anda bisa atau lebih dikatakan mungkin kalau ditanya seberapa besar keyakinan atau rekomendasi, mungkin baru lebih besar kalau demand zone dipertahankan, itu pun dalam artian disamperin dulu dan dipertahankan rebound lagi baru lebih oke. Dan saya rasa untuk saham-saham big caps nggak terlalu banyak false break kali ya, jadi harusnya lebih aman. Well, overall kalau menurut saya dari HSG-nya harusnya nggak terlalu kelihatan ada pergerakan yang signifikan, karena masih banyak beban yang lumayan mengganggu. Tapi kalau untuk saham-saham perbankannya lumayan oke, kalau misalnya mau entry tinggal atur-atur di area demand zone supaya nggak terlalu mahal atau nggak terlalu tinggi rasanya kalau belinya kok masih diturunin dulu, ya karena dengan fraksi harga segitu, saham-saham yang di harga 5.000 ke atas itu mau ngerasain 1% aja kan nggak segampang saham-saham yang harganya ratusan atau 1.000, 2.000-an kan. Jadi harus lebih nawar sih kalau mau beli saham-saham kayak gini. Dari 2 saham tadi, khususnya yang jadi bahasan kita BBNI sama BMRI, untuk pattern sih saya lebih suka BMRI ya. Kalau misalnya memang tepat, harusnya BMRI naiknya lebih dulu. Tapi bicara akumulasi distribusi, saya rasa itu, mmm,
cuman masalah waktu aja, siapa yang naik duluan nggak jadi masalah, kalau memang mau jadi penjaga indeks dua-duanya bisa aja bergerak di waktu yang samaan. Saya kira ulasan saya sampai sini aja dulu. Bagaimana dengan Anda? Kalau misalnya tertarik untuk membeli saham itu juga, jangan lupa tugasnya Anda adalah analisa lagi sampai Anda ikutan yakin juga, jangan cuman dari hasil nonton video ini. Kalau sudah yakin sependapat, sepandangan, baru mau coba beli silakan. Jadi Anda kalaupun sampai yang terjadi adalah yang tidak kita harapkan, yaitu harganya turun, Anda tidak akan menganggap ini sebagai efek dari vlog, tapi memang faktor market. Karena saya sendiri juga pasti akan mengalami hal yang sama kalau saya beli salah satu dari kedua saham tersebut dan misalnya turun, gitu ya. Tapi kalau misalnya naik ya kita cuan sama-sama. Kira-kira gitu aja ulasan saya kali ini, vlog yang cukup singkat aja karena saya lihat 2 saham tadi, BMRI sama BBNI lumayan banyak yang bahas ya, katanya kok nggak naik-naik. Ya benar juga saya lihat-lihat, mungkin boleh saya tambahin jadi konten saya, siapa tahu bisa membantu teman-teman yang juga lagi ngelirik 2 saham ini. Silakan like dan dislike sebagai respon Anda terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.